Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ningsih dengan nama lapangan Ceker. Saya adalah anggota muda Balukwana Angkatan 9 dengan nama angkatan Kabut Timba. Pada materi kali ini saya akan berbagi materi tentang PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat. Dari PPGD ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, meringankan keadaan si korban. Yang kedua, mencegah terjadinya infeksi. Yang ketiga, mencegah terjadinya cacat. Dalam materi PPGD ini terdapat perlengkapan yang harus dibawa. Perlengkapan PPGD itu bisa saja mengikuti dengan keadaan si korban. Cuma ini perlengkapan wajib yang harus dibawa. Misalkan seperti kapas, kain perekat, pembalut perekat, mitela, kain kasa, pembalut kasa, gunting, pipet, pinset, kotak P3K, karet penasap, bidai, dan obat-obatan. Mountain sickness. Apa sih mountain sickness itu? Mountain sickness adalah keadaan di mana si korban merasa sesak napas pada dirinya. Mountain sickness sendiri itu dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada acute mountain sickness. Biasanya gejalanya adalah kepala pusing dan hilang konsentrasi. Yang kedua, merasa sangat lelah dan mengantuk. Yang ketiga, muka pucat dan terjadi sesak napas. Yang keempat, mual dan terkadang muntah. Dari gejala ini ada penanganannya. Yang pertama, istirahatkan si korban 24-48 jam lamanya. Jika dirasa yang pertama tidak cukup, maka ada penanganan yang kedua. Yang kedua, beri obat pusing kepada si korban. Jika yang pertama dan kedua tidak cukup, ada penanganan yang ketiga, bawa turun si korban menjauhi puncakan. Nah, setelah acute mountain sickness, terdapat acute mountain sickness disertai dengan penyakit paru-paru. Ini adalah penyakit mountain sickness yang sudah parah. Biasanya gejala-gejala yang terjadi itu adalah dada tertekan atau sesak napas, batuk tidak berdahak, denyut nadi bertambah cepat. Yang keempat, muka pucat, bibir kebiru-biruan, dan biasanya itu pingsan. Dari keempat ini ada penanganannya juga. Istirahatkan si korban dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas, atau kepala lebih rendah daripada kaki. Jika dirasa ini tidak cukup, maka bawa si korban menuju daerah yang lebih rendah. Adalah penanganan keracunan, kondisi di mana zat-zat beracun masuk ke dalam tubuh si korban. Biasanya tuh keracunan terjadi karena makanan, sentuhan, pernapasan, dan gigitan ular. Dari penanganan keracunan ini juga dapat mengakibatkan kematian jika si korban telat diberi pertolongan pertama. Gejala-gejala keracunan adalah kepala pusing, penglihatan kabur, kulit dingin, tubuh menggigil, lemas, gelisah, mual, dan mulut berbusa. Dari gejala-gejala ini terdapat penanganannya juga. Yang pertama, usahakan agar si korban muntah hingga racun-racun yang ada dalam tubuhnya itu keluar semua. Yang kedua, bisa dengan tablet norit. Biasanya 4-6 tablet. Yang ketiga adalah beri air susu atau air santan atau minyak kelapa kepada si korban. Yang keempat, pergi mengunjungi dokter. Hipotermia. Siapa sih yang nggak tahu hipotermia? Biasa kalian menyebutnya adalah hipo. Hipo adalah keadaan di mana si korban merasa badannya itu kedinginan atau biasanya temperatur suhu korban itu emang merendah. Biasa terjadi di puncakan. Gejala-gejala dari hipotermia itu ada lelah dan mengantuk, hilang konsentrasi juga, kesulitan berjalan, disertai mengigau. Lebih parahnya lagi dapat pingsan.
fase terakhir suhu tubuh mencapai 26 derajat Celcius. Dan ketika suhu tubuh mencapai 20 derajat Celcius, jantung berhenti berdetak. Dari gejala-gejala hipotermia, pasti ada penanganannya juga. Berikan si korban air hangat dan manis. Terus ganti pakaian si korban, usahakan si korban selalu terjaga. Lalu selimuti korban dan peluk korban. Jika si korban siuman, segera berikan makanan manis kepada si korban. Ini ada penanggulangan patah tulang dikarenakan kecelakaan, terjatuh, atau kesleo. Biasanya itu gejala-gejala patah tulang itu kayak tulang tuh bunyi, terus buat digerakin tuh susah. Nah, paling parahnya lagi tuh udah sampai ke biru-biruan gitu warnanya, sama nimbulin benjolan gitu. Nah, dalam patah tulang ini terdapat dua jenis, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang terbuka itu keadaan dimana si tulang ini, misalkan tulang ini patah dan dia keluar dari kulit, jadi kayak kelihatan. Nah, kalau patah tulang tertutup itu dia di dalam. Nah, untuk menanggulangi patah tulang ini adanya materi tentang pembidaian. Terus pembidaian sendiri itu ada kayak syarat-syaratnya. Kayak pembidaian harus melewati 2-3 buah sendi. Dari misalkan kita patah tulang tangan, 1, 2. Misalkan yang ini yang patah kan. Nah, kita harus sampai ujung, dari ujung sini sampai ke ujung sini. Nah, itu dari ujung tangan sampai ke lengan yang ini, ujungnya itu biar kita nggak sakit gitu, si korban tuh nggak sakit. Terus bidai itu harus terbuat dari yang bahannya rata, kuat, pipih gitu. Nah, terus ya harus kuat juga. Terus dalam pembidaian itu kayu harus terbungkus biar si korban itu nyaman. Yang paling penting itu hindari pergeseran tubuh si korban, soalnya itu sakit. Biasanya untuk pembidaian sendiri benda-bendanya yang dipakai adalah bisa dipakai itu anggota badan sendiri. Itu kalau misalkan udah nggak ada alat-alat, kita bisa pakai badan kita sendiri buat ngegendong si korban. Bisa juga ini buat penanggulangan, misalkan tangannya yang cedera atau apa, itu bisa pakai karton atau majalah yang tebel gitu. Bisa juga dipakein lapisan selimut, bantal atau guling biar nggak terlalu terkena gitu. Misalkan ini kaki, misalkan ini kaki gitu, kalau kena kayu kan sakit. Nah, selesai dari pembidaian, ada yang namanya evakuasi. Dari evakuasi ini, kalian kan tadi udah penanggulangan patah tulang, hipotermia, dan lain-lainnya itu. Setelah itu kita melakukan evakuasi terhadap si korban. Dalam evakuasi ini ada aturan-aturan umumnya. Perhatikan kondisi si korban. Jika memang si korban masih sadar atau tidak terlalu kesakitan, beritahu korban apa yang akan kalian lakukan pada dia. Jangan pindahkan korban sendiri, harus rame-rame gitu, harus bareng-bareng, berkelompok, berempat. Nah, setelah misalkan kalian berempat, pilih salah satu untuk mengomandai atau memimpin, angkat korban dengan benar. Itu paling penting. Harus ada aba-abanya juga. Dan yang terakhir, jangan abaikan keselamatan penolong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kurang atau kelebihan kata, mohon dimaklumi karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Terima kasih dah. Sampai jumpa di materi selanjutnya.